Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dampak dari persetujuan ETF spot untuk Ethereum dari SEC setelah mendapat kejelasan dan resminya tanggal peluncuran dari ETF spot Ethereum pada tanggal 23 Juli nanti. Sebelum kita update tentang perkembangannya, kita akan memantau pasar kripto saat ini, di mana market cap kripto secara global saat ini berada di 2,42 triliun US dollar, bertumbuh hampir 3,8% dibanding dengan hari yang lalu. Dan volume perdagangan saat ini berada di 77,4 billion US dollar, meningkat 9,98%. Dominasi Bitcoin saat ini berada di 54,15%. Fear and Greed Index saat ini berada di level 61%, sudah memasuki zona greedy kembali. Mengingat berita positif yang masih kuat saat ini membuat antusias kripto, investor dan retail meningkat untuk mengakumulasi kembali kripto mereka. Bitcoin saat ini berada di harga 66.746 US dollar. Dalam satu hari sudah meningkat 4,76% dan dalam 7 hari sudah meningkat 14,43%. Ethereum juga mengikuti, sudah meningkat 10,98% dalam 7 hari terakhirnya. Juga Solana yang cukup signifikan 21,27% dalam 7 hari terakhirnya. Kita akan membahas tentang perkembangan Ethereum ke depannya pasca perdagangan ETF spot dari Ethereum diluncurkan pada 23 Juli nanti. Informasikan bahwa CBOE atau Chicago Board Options Exchange sudah merilis tanggal peluncuran dari ETF spot Ethereum, di mana ada 5 aset manajemen yang sudah disetujui pengajuannya oleh SEC, yaitu ada PanEck, ada Invesco, ada Fidelity, 21 Shares, dan Franklin Templeton. Sebagai tempat bursa perdagangan terbesar, CBOE mendaftarkan 5 ETF milik dari Fidelity, Franklin Templeton, Invesco Galaxy, PanEck, dan 21 Shares untuk mulai diluncurkan perdagangan ETF-nya per 23 Juli nanti. Ini kabar yang cukup baik dan bahkan sangat baik, sangat bullish untuk ekosistem kripto. Karena aliran dana masuk ke dalam pasar kripto semakin besar pasca disetujuinya dari Bitcoin ETF spot yang juga sudah memasuki pasar kripto dengan dana besar. Saat ini juga disambut dengan Ethereum spot ETF yang diprediksi bahwa aliran dana yang akan masuk ke dalam ETF Ethereum spot bisa mencapai 4 miliar US dollar menurut dari K33 Research. Bahkan ini akan tercapai dalam 5 bulan pertama. Juga seperti Gemini dan Steno Research mengungkapkan bahwa setelah peluncuran dari ETF spot Ethereum, dana yang akan masuk ke dalam pasar kripto terutama ke jaringan Ethereum adalah sebesar 5 miliar US dollar dalam 6 bulan pertamanya, dan bahkan bisa mencapai 20 miliar dolar di dalam setahun pertama. Jadi ini berita sangat bullish teman-teman bila ETF spot dari Ethereum sudah mulai diperdagangkan di bursa exchange. Dan diungkapkan di sini, setelah nanti peluncuran ETF diperdagangkan, dari masing-masing pemilik saham akan menetapkan biaya transaksi yang saling kompetitif, di mana BlackRock sudah meluncurkan biaya untuk transaksinya sebesar 0,25%, diikuti oleh Fidelity sebesar 0,25%, dan akan membebaskan seluruh biaya sponsor hingga 31 Desember nanti tanpa ketentuan apapun. Dan ada juga 21 Shares dan Bitwise yang masing-masing 0,21% dan 0,2% yang akan mereka bebaskan selama 6 bulan pertama atau dana 500 juta dolar pertama tercapai. Lalu ada Grayscale yang menetapkan biaya sebesar 2,5%, lalu Franklin Templeton dengan biaya transaksi 0,19% dan membebaskan biaya untuk aset senilai 10 miliar dolar pertama. Juga PanEck dengan biaya transaksinya sebesar 0,2%. Jadi dari milik ETF ini saling bersaingan dengan biaya transaksinya untuk menarik minat para investornya. Bila kita melihat saat ini bahwa market cap dari Ethereum mencapai 476 miliar 218 juta US dollar dengan trading volume perharinya 24 miliar 163 juta dolar, dan prediksi dari para analis tentang dana arus masuk ke dalam Ethereum yang hingga 4 miliar US dollar membuat market cap dari Ethereum meningkat 10 kali lipat. Jadi perhatikan teman-teman, peningkatan market cap dari Ethereum nantinya ini akan membuat
berdampak signifikan kepada koin-koin terutama di dalam jaringan ekosistem Ethereum. Bila kita melihat dari coin market cap, koin-koin ekosistem di Ethereum ada saat ini peringkat 2 dengan market cap terbesar yaitu Shiba Inu. Bila teman-teman berpendapat bahwa Shiba tidak akan mengalami kenaikan lagi, itu sebenarnya salah. Terlihat dari market cap saat ini yang masih cukup stabil di 10 miliar US dollar, maka sangat dimungkinkan pergerakan transaksi whales di dalam jaringan Shiba Inu juga terus aktif, dan whales terus mengakumulasi Shiba Inu mereka jelang peluncuran dari ETF spot Ethereum ini. Dan baru-baru ini teman-teman, protokol data blockchain yang teratas kini sudah mendaftarkan Shiba Inu ke dalam platformnya, sehingga memungkinkan pengguna untuk dapat mengenkripsi Shiba Inu mereka. Jadi DOP, Data Ownership Protocol, mendaftarkan Shiba Inu dalam jaringan utamanya yang tujuannya untuk meningkatkan transaksi keamanan dalam Shiba Inu. Jadi ini salah satu good news untuk Shiba Inu masih diminati para whales dan para investornya. Bila kita melihat harga Shiba Inu di 0,0001779 dalam 1 tahun terakhir ini sudah bertumbuh 129%. Jadi ada peningkatan harga dari setahun yang lalu. Ini akan membuat tanda bullish reversal dari grafik chart harga Shiba Inu, di mana Shiba Inu sudah mulai menunjukkan pembalikan arah menuju bullishnya dan sudah menyelesaikan korektif pullbacknya saat ini. Jadi ini sesuatu yang bagus bagi teman-teman yang belum mencicil Shiba Inu. Lalu teman-teman, ada potensi koin yang kedua yang bisa berpeluang memberikan keuntungan bagi portofolio teman-teman, yaitu Arbitrum. Mengapa Arbitrum? Karena saat ini Arbitrum merupakan layer 2 dengan TVL terbesar, berada di 3 miliar 245 juta US dollar. TVL yang terkunci di dalam ekosistem Arbitrum. Arbitrum saat ini berada di harga 0,78 US dollar, sudah menurun 57% sejak IPO-nya. Jadi bila kita melihat grafik chart harga Arbitrum saat ini dengan dia sebagai TVL terbesar dari layer 2, menunjukkan bahwa Arbitrum sangat-sangat undervalued. Bisa dikatakan ini menunjukkan salah satu investasi terbaik untuk kita mencicil Arbitrum. Kenapa? Karena TVL terbesar saat ini dipegang Arbitrum dan harga tidak menunjukkan kinerjanya sebagai layer 2 dengan TVL terbesar, sehingga ini ada potensi pembalikan arah yang signifikan pada harga Arbitrum. Dan satu koin potensi yang bisa jadi pantauan kita pasca peluncuran ETF spot dari Ethereum adalah AEVO, di mana AEVO juga menunjukkan penurunan harga sebesar 85% sejak ICO-nya, dengan harga saat ini berada di 0,55 US dollar. Jadi dari grafik chart harga AEVO saat ini ditunjukkan bahwa AEVO benar-benar sangat undervalue seperti Arbitrum, di mana AEVO berada jauh di bawah harga presale-nya. Jadi bagi teman-teman yang berencana cicil AEVO, saat ini adalah waktu terbaik untuk mencicilnya. Dan bila teman-teman AEVO dapat memberikan keuntungan bagi portofolio teman-teman, lakukan cicil beli saat ini. Dan satu koin terakhir yang menjadi pantauan kita jelang peluncuran dari spot ETF Ethereum saat ini adalah Manta Network. Pasti sangat kontroversial bagi teman-teman yang sudah mencicil Manta di harga tertingginya di area 4 dolar atau 3 dolar. Dan bagi teman-teman yang mendapat harga di 0,8-0,7 dolar, teman-teman sangat disarankan untuk menahannya. Saat ini Manta Network berada di harga 1,04 US dollar, menurun 54,18% sejak ICO-nya. Bila kita melihat grafik chart harga Manta Network juga menunjukkan undervalue-nya karena dia berada di bawah harga presale-nya saat launching awal di 2 dolaran. Bila teman-teman sudah sangkut di harga 4 dolar atau 3 dolar, lakukan cicil kembali karena pasca peluncuran dari spot ETF Ethereum nanti, kemungkinan dana aliran besar akan sebagian masuk ke dalam Manta Network. Karena Manta Network merupakan ekosistem pertama dengan layer 1 dan layer 2 bisa berjalan bersamaan. Jadi itu tadi teman-teman beberapa koin-koin yang bisa kita pantau jelang peluncuran dari spot ETF Ethereum. Semoga teman-teman yang mencicil dari koin-koin tersebut dapat keuntungan pada bull run kripto kali ini. Dan bila kita melihat grafik chart harga dari Ethereum saat ini jelang peluncuran dari spot ETF Ethereum, saat ini Ethereum mencoba membentuk pola inverted head and shoulders, di mana pasca peluncuran spot ETF, Ethereum akan mencoba ke area 4.000 US dollar. Dan seperti halnya Bitcoin spot ETF yang lalu,
saat peluncuran terjadi fake pump yang membuat setelahnya harga dari Bitcoin mengalami penurunan dan korektif. Jadi, pada Ethereum juga ada kemungkinan terjadi hal seperti itu, di mana pasca beberapa hari jelang peluncuran spot ETF dari Ethereum akan terjadi lonjakan harga pada Ethereum, dan bila area 4000 tercapai akan terjadi korektif kembali penurunan karena terdapat di sana resisten yang beberapa kali membuat harga Ethereum juga menurun. Jadi ini bisa teman-teman perhatikan untuk teman-teman yang ingin mencicil Ethereum saat ini. Dan jelang peluncuran dari ETF spot Ethereum, terdapat peningkatan investor yang men-staking Ethereum mereka, dan saat ini sudah mencapai rekor tertinggi. Apakah ini menjadi tanda bullish bagi Ethereum? Jumlah Ethereum yang di-stake saat ini menurut dari data Coinbase sudah lebih dari 33,2 juta koin each atau senilai 114 miliar US dollar telah di-stake. Ini mewakili sekitar 28% dari keseluruhan total pasukan Ethereum. Jadi teman-teman, menyambut spot Ethereum ini, para investor melakukan staking Ethereum mereka dengan anggapan bahwa dengan mereka men-staking Ethereum mereka mendapat reward Ethereum, sehingga reward tersebut akan menambah koin kepemilikan Ethereum mereka. Dan bila saatnya nanti koin tersebut bertambah dan dijual dengan harga tertinggi setelah peluncuran dari spot ETF Ethereum ini, akan menambah keuntungan tentunya bagi para investor. Jadi ini adalah informasi bullish untuk Ethereum dan untuk dimulainya altcoin season. Semoga dari peluncuran ETF spot Ethereum ini mendapat dukungan dana aliran yang besar untuk masuk ke dalam pasar kripto, yang tidak hanya masuk ke dalam Ethereum tapi juga masuk ke dalam koin-koin atau altcoin lainnya dan membuat harga menjadi naik signifikan. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman telah update info dari CryptoMove, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!